Cerita berlanjut dari episode sebelumnya. Setelah Atu sudah menunjukkan kemampuan dari seorang hero menuju kepada Dark Elf, maka tepat pada video bagian yang keempat ini, Sin pun kini lebih dulu bergeser menuju ke dalam cerita dari bangsa manusia. Provinsi Selatan Kerajaan Suci Qualia dikenal sebagai lumbung padi negara, subur, damai, dan jauh dari garis depan. Namun di balik ketenangan itu, gelombang kekacauan mulai beriak. Ksatria Suci Verdel, pria kasar dengan jabatan tinggi dan sikap tak pantas, bergegas masuk ke katedral. Penuh keluhan, ia mencari Ronius, ksatria suci muda yang terkenal tenang dan saleh. Tapi ini adalah perintah langsung dari Sentes Soarena. Bukankah itu sebuah kehormatan? Misi itu bukan sembarang perintah. Konon, Soarena mendapat wahyu dari dewa dan mengeluarkan titah penyelidikan ke Daijukai, hutan terkutuk di selatan benua Hydragia. Tapi justru karena jaraknya terlalu jauh dari pusat, Dewan memilih menggunakan tentara bayaran, bukan pasukan resmi. Verdel protes. Apa-apaan ini? Mereka tak bisa dikendalikan, mereka bukan pasukan suci. Namun ternyata Ronius memiliki koneksi lama dengan salah satu pasukan bayaran. Dalam hati, Ronius berkata, kalau ini bisa menyelamatkan nyawaku, tak masalah. Aku harus kembali hidup-hidup demi istri dan anakku. Namun jauh di dalam batinnya, Ronius juga merasakan keganjilan. Ira Takuto, raja mereka, raja kematian, raja kehancuran. Sosok yang kekuatannya dapat menghancurkan dunia dan membangunnya ulang. Di bawah perlindungan sang raja dan Atau, Emul memandang rakyatnya, anak-anak yang tertawa, pekerja yang giat, dan prajurit yang berlatih. Kami akan bertahan. Dunia boleh berubah, tapi kami tak akan jatuh. Ia bersumpah akan terus bekerja keras demi tanah ini dan raja mereka. Di tengah pembangunan istana kerajaan dan pemukiman para Dark Elf, Takuto dan Atu mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Ritual penciptaan unit pertama Minogra. Di sebuah lapangan sederhana yang terbentuk karena Atu mencabut pepohonan dengan tangan kosong. Berbagai makanan dari pohon daging dan hasil pertanian ditumpuk untuk memulai ritual. Takuto mengangkat tangannya. Cahaya sihir memancar, daging berdenyut berkumpul, dan perlahan berubah bentuk. Hingga akhirnya lahirlah unit baru, Long Leg Bug. Makhluk pengintai itu hidup. Eksperimen berhasil. Produksi unit yang dulu hanya klik dalam game Eternal Nations, kini menjadi ritual nyata. Dengan bantuan memori samar yang disebut Etherpedia, Takuto bisa memahami sistem dunia baru ini. Namun, tidak semua unit bisa diciptakan begitu saja. Unit kelompok butuh populasi, sumber daya, dan makanan dalam jumlah besar. Karena itu, Long Leg Bug yang hemat biaya dan bisa di-upgrade jadi pilihan ideal. Atu langsung menyusun strategi. Jika Long Leg Bug bisa diperkuat, maka hero berikutnya haruslah Isla Ratu Serangga. Seorang hero legendaris yang memperkuat semua unit serangga dan bisa melahirkan berbagai macam anak serangga sebagai pekerja. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Mereka datang, ucap Takuto tiba-tiba. Pesan dari Long Leg Bug masuk. Sekelompok orang bersenjata sedang menuju hutan ini. Nah, mulai dari sinilah pertemuan pertama Minogra dan umat manusia yang mewakili atribut dari kebaikan, kini akhirnya akan dimulai. Namun, sebelum para paladin ini bisa sampai ke dalam hutan milik Minogra, di tengah perjalanan mereka pun harus menghadapi beberapa ujian terlebih dahulu. Gampangnya, lokasi hutan Minogra terletak di daerah selatan benua ini. Dan di daerah selatan, terdapat banyak sekali wilayah kekuasaan dari berbagai ras barbar. Contohnya adalah ras orc, ras troll, sampai dengan ras barbarian itu sendiri. Pokoknya, wilayah selatan dari benua Hydragia adalah wilayah paling berbahaya dan juga hampir tidak ada yang berani mendekat. Tapi karena ini adalah misi dari Seijo, maka para paladin sekarang sama sekali tidak memiliki pilihan. Menariknya, tepat di tengah perjalanan, kita pun langsung diperlihatkan salah satu contoh pertempuran yang saat ini sedang dilakukan oleh para paladin, khususnya oleh Verdel, di mana dalam praktiknya, beberapa puluh kilometer dari depan pintu gerbang hutan Minogra, mereka lebih dulu dihadang oleh salah satu monster bandit dari ras troll. Awalnya, Ronius dan juga para tentara bayaran mulai terlihat panik, karena bagi mereka yang hidup di utara, hampir seumur hidupnya mereka tidak pernah bertarung melawan troll. Beruntungnya, Verdel adalah paladin senior yang sudah mengelilingi benua ini sejak dirinya remaja. Dengan santainya, Verdel pun langsung berkata kepada mereka,
bahwa untuk melawan satu troll, cukup dia sendiri saja. Lalu, tanpa menunggu lama, Verdel pun langsung mengeluarkan pedang sucinya. Kemudian, sambil merapalkan mantra, dia pun mulai bergerak. Dan benar saja, hanya dengan satu kali gerakan, atau hanya dengan satu kali serangan, Verdel mampu mengalahkan monster bandit troll itu dengan sangat mudah. Hingga akhirnya, monster troll pun terbelah dua dan langsung mati di tempat. Di momen itu, Verdel pun langsung berkata kepada teman-temannya, intinya, jika mereka sudah bisa bertemu dengan troll, artinya hutan Dajukai kini sudah dekat. Oleh karena itu, mereka pun harus bergerak dengan cepat. Karena jika mereka tetap bersantai, maka bau darah dari monster troll ini nantinya akan tersebar. Dan jika itu terjadi, kelompok monster lainnya pasti akan langsung datang untuk menyerang mereka. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan lebih dari setengah hari, Verdel dan juga Ronius bersama dengan pasukan tentara bayaran lainnya kini akhirnya bisa tiba. Serta mereka semua pun kini langsung disambut oleh sosok perempuan misterius. Pada awalnya, pertemuan dari mereka berjalan cukup damai. Atu keluar dengan penyamaran barunya sebagai seorang Dark Elf. Atu pun sempat memberikan peringatan kepada mereka bahwa Dark Elf adalah bangsa damai, dan di hutan ini tidak ada apa-apa. Jadi Atu menyarankan mereka untuk dapat mundur serta pergi dari tempat ini. Mendengar ucapan itu dari Atu, Verdel pun otomatis langsung menurut. Sebagai seorang paladin atau ksatria suci senior, Verdel sudah paham bahwa dia dapat merasakan hawa membunuh misterius dari balik jubah hitam itu. Gara-gara itu, Verdel pun segera memerintahkan semua pasukannya untuk dapat mundur, serta pulang dengan damai tanpa memaksa untuk bisa masuk hutan. Tapi sayangnya, Ronius terlalu bodoh. Walaupun sudah diperingatkan, Ronius sama sekali tidak terima. Di momen ini, Ronius justru malah mengangkat pedangnya, serta dia pun juga sudah berniat untuk dapat membunuh perempuan ini. Bahkan, Ronius pun juga mengancam bahwa jika dia berhasil menemukan bukti adanya peradaban jahat atau peradaban dengan atribut iblis, maka mereka akan membantai seluruh isi hutan ini. Lebih parahnya, Ronius pun berteriak juga tepat kepada Verdel. Atu pun kini langsung membuka jubahnya, sambil berkata seperti ini kepada mereka. Baiklah, jika itu jawabanmu, maka ini adalah akhir dari perjalanan kalian. Tubuh Atu kini sepenuhnya berubah. Bukan lagi sosok gadis dengan pakaian compang-camping, bukan pula sekadar Dark Elf yang mengemis belas kasihan. Yang berdiri di hadapan mereka kini adalah pahlawan kehancuran, avatar dari tanah terkutuk yang selama ini mereka hina dan curigai. Mantel hitamnya berayun seperti nyala api neraka. Tentakel-tentakel licin menjulur dari punggungnya.